Saudara dalam nama Tuhan, mari kita buka kitab kita, terambil dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Karena ini hanya satu ayat saja, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Tema firman Tuhan bagi hari ini adalah legacy, warisan. Legacy atau warisan kehidupan. Waris adalah segala sesuatu yang diberikan kepada orang yang sudah meninggalkan kita. Ada banyak orang sekarang saudara berebutan untuk merebutkan harta warisan. Bahkan ada yang bertengkar antara saudara satu dengan yang lain karena merebutkan harta warisan. Yang lebih parah lagi, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih sehat, sudah minta harta warisan. Itu siapa? Anak bungsu, ya kan? Di dalam Alkitab, ayahnya masih hidup, tapi dia sudah minta, mana bagianku? Ya kan? Mana hartaku? Aku mau pergi. Warisan adalah segala sesuatu yang kita tinggalkan dan kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak? Bisa saja anak kita. Siapa yang berhak? Bisa saja istri kita. Siapa yang berhak? Bisa saja keluarga kita. Tergantung siapa yang memberikan warisan itu. Makanya saudara, warisan itu sangat diatur secara detail. Makanya harus ada notaris, ada akta warisan, kepada siapa hartanya dibagi. Bahkan di dalam ajaran agama tetangga kita, saya belajar bagaimana warisan menurut hukum Islam itu juga ada. Jadi tidak segampang itu kita membagi warisan. Ya, gembala doya mungkin membagi warisan nanti kemana berapa hartanya banyak. Amin. Ada ayamnya buat siapa ya? Dibagi ke siapa ayam-ayamnya, itu harus dihitung. Berapa ekor kepunyaan Bapak Isa, berapa ekor kepunyaan Barnabas, itu warisan. Ya, apakah gereja itu juga dibagi? Nggak boleh, gereja tidak boleh dibagi. Firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagaimana Timotius pada saat itu dipakai oleh Rasul Paulus sebagai anak rohaninya yang menggantikan Paulus untuk melayani di tempat itu, karena Paulus akan pergi lagi menginjil ke kota-kota yang lain. Jadi Timotius dipersiapkan oleh Paulus sebagai penggantinya dia dalam melayani Tuhan. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, Timotius bukanlah orang yang sembarangan. Firman Tuhan mencatat Timotius merupakan anak warisan yang diberikan oleh neneknya Lois dan kepada ibunya Eunike. Lalu adalah Timotius, di mana neneknya dan ibunya mempunyai iman yang tulus kepada Tuhan, sehingga anak dan cucunya dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi bukan karena dari kemampuan dirinya sendiri, tapi lihat dari background, dari keluarga, dari yang terdahulu di atas dia, bagaimana kehidupan. Jadi warisan yang dimaksudkan firman Tuhan pagi hari ini bukan tentang soal harta, bukan tentang
soal kekayaan, bukan tentang seberapa banyak yang bisa saudara bagikan nanti kepada anak-anak dan keluarga, tetapi bagaimana saudara bisa memberikan peninggalan-peninggalan iman yang bisa diteruskan kepada anak dan keturunan-keturunan nanti. Ya, saudara, ayah Timotius itu adalah orang Gerika, dan ayahnya ini adalah penyembah berhala. Ayahnya penyembah berhala, suami dari ibu ini penyembah berhala. Tapi dia punya istri orang Yahudi, perempuan yang sangat saleh kepada Tuhan. Jadi yang diwariskan kepada Timotius bukan penyembahan berhala itu, tetapi kesalehan iman, percaya dan mengikut Tuhan. Itulah yang diwariskan oleh Timotius dari ibunya dan dari neneknya Lukas. Ada warisan iman yang kita berikan kepada keluarga kita. Saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, bukan semata-mata karena saya punya kemampuan dan kapasitas, tapi juga ada warisan. Bapak saya pendeta dan hamba Tuhan. 8 orang mereka bersaudara, 6 orang jadi pendeta. Di atasnya kakek saya pelayan Tuhan, majelis di gereja, PDP di gereja. Kalau ada hamba Tuhan datang ke kampung waktu itu diservis total, habis, terbaik. Bapak mama pendeta. Bapak mama pendeta. Ya. Jadi dari atas sudah ada warisan, legacy yang diturunkan kepada anak dan kepada keturunan-keturunannya. Dan itu sebabnya hari ini saudara, kita mau belajar agar warisan apa yang akan kita berikan nanti kepada anak dan keturunan-keturunan kita. Karena penelitian mereka mengatakan bahwa orang tua yang mempunyai keimanan yang kuat akan membawa pengaruh yang positif kepada anaknya dalam menjalani kehidupan yang benar. Kalau orang tua mengajarkan hal yang benar, hal yang baik, hal yang positif, akan berpengaruh kepada anak-anaknya nanti. Itulah warisan kita. Ada seorang bernama JP Morgan. Dia adalah salah seorang yang lumayan cukup terkenal di Amerika dan salah satu orang terkaya di Amerika. Dia punya usaha di bidang keuangan. Pada saat dia meninggal dan keluarganya berkumpul untuk melihat apa sih warisan yang ditinggalkan oleh JP Morgan ini. Kemudian datanglah notaris, dan notaris membacakan surat wasiat yang dituliskan oleh JP Morgan. Saudara tahu apa yang ditulis? Yang dituliskan oleh JP Morgan bukan dia menuliskan tentang harta yang dia bagi-bagi kepada anaknya, bukan. Kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini, bukan. Tapi yang dia ditulis adalah begini saudara. Wasiat yang ditulis adalah, saya menyerahkan jiwa dan hidup saya kepada Juru Selamat dan ditebus oleh darahnya. Oleh sebab itu kamu juga harus meneruskan. Itu yang ditulis. Ya. Jadi bukan harta, tapi yang menuliskan warisan, wasiat yang diberikan adalah teruskanlah imanku. Karena aku sudah mengakhiri, aku sudah menghadap kepada Juru Selamat, dan hari ini anak-anakku dan keturunanku teruskanlah itu. Seorang yang kaya raya, tapi dia sadar bahwa harta bukanlah yang harus diwariskan, tetapi bagaimana iman dan kehidupanmu yang benar diwariskan kepada keturunan kita. Amin. Maka ada 3 hal yang harus kita pelajari bersama-sama saudara pada saat pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus mewariskan iman di tengah-tengah keluarga kita. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, apa yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah kau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Warisan iman itu, saudara, harus pertama kali saudara turunkan di rumah kita masing-masing. Ya, karena itu yang akan menopang anak-anak kita dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan kita. Ya, yang akan menerangi setiap jalan mereka di tengah-tengah kegelapan dunia. Maka hari ini kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Warisan di tengah-tengah keluarga kita adalah bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi teladan hidup bagi mereka. Ya. Karena mereka itu bukan hanya mendengar, tapi mereka itu juga peniru yang ulung. Anak-anak itu adalah pencontoh yang ulung. Kalau dia lihat bapaknya merokok, pasti anaknya ikut merokok. Dia lihat bapaknya mabok, anaknya ikut mabok. Dia lihat bapaknya jalan dengan perempuan lain, anaknya ikut. Karena apa? Itu yang diwariskan. Itu yang dia lihat, itu yang dia dengar, dan itu juga yang akan dia contoh nanti di dalam kehidupannya, saudara. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Ulangan, ajarlah anakmu berulang-ulang, didiklah mereka dengan firman Tuhan. Ketika saudara di rumah, didik anakmu, didik keluargamu. Ketika kau sedang dalam perjalanan, didik. Lagi di mobil, lagi jalan kemana, ajar. Ketika kau sedang bangun, ketika kau sedang berbaring, bahkan ketika kau sudah bangun, didiklah berulang-ulang terus tentang firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, jadilah teladan. Oleh sebab itu, iman yang saudara tinggalkan kepada keluargamu, itulah yang akan menguatkan kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita mengajarkan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi ada kasih Kristus yang tidak bersyarat yang diberikan di tengah-tengah keluarga kita. Itulah warisan iman di tengah-tengah keluarga. Mari bangun, mari berikan, mari turunkan warisan itu kepada keluarga kita, saudara. Kepada anak-anakmu, kepada saudara-saudaramu yang ada di rumah kita, mari turunkanlah warisan iman kepada mereka. Ajar berulang-ulang. Adakan doa bersama dengan keluargamu. Ya. Belajar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi yang pertama adalah kita harus bisa mewariskan iman di tengah-tengah keluarga kita. Jadi teladan. Jadi orang tua, jadi bapak, jadi ibu yang bisa ditiru dengan baik oleh anak-anak kita. Perkatakan yang baik kepada mereka. Ceritakan hal yang baik kepada mereka. Ya. Kalau lagi berantem jangan di depan anak, di luar. Kalau di depan anak tunjukkan yang baik. Kadang-kadang saya juga kalau saya pegangan tangan sama istrinya, si Brian marah. Jangan. Ini mamiku. Kami berebutan coba. Ini istriku, bukan. Ini mamiku coba. Dia berebutan. Padahal itu istri saya. Bukan. Ini mamiku. Gak boleh saya pegangan. Ya. Karena begitu sayangnya dia kepada mamanya. Yang kedua, saudara, adalah wariskanlah hidup yang kudus kepada keluargamu saat ini. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Mari kita buka dalam kitab 1 Petrus 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, yang harus kita wariskan kepada keluarga kita adalah kekudusan hidup ini. Kekudusan itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kados. Artinya adalah terpisah. Pisahkan dirimu benar-benar dari kehidupan
kehidupan duniawi, dari nafsu duniawi, dari keinginan duniawi, sehingga kita lepaskan segala belenggu dosa untuk kita memulai menuju kepada hidup yang benar di dalam Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Tetapi berikanlah hidup yang kudus. Agar apa? Agar anakmu, agar keluargamu, agar istrimu, agar suamimu juga berada di dalam hidup yang kudus. Ya. Bayangkan saudara, seorang seniman patung, dia melihat seonggok tanah. Kalau dia ingin membuat patung, maka tanah yang kotor itu harus dia bersihkan. Kenapa? Karena kalau masih kotor tanahnya, ada batu, ada debu, itu bentuknya tidak akan bersih. Jadi dia harus bersihkan tanah itu dari kotoran-kotoran, dari kerikil-kerikil, dari batu-batu. Ketika tanah itu sudah bersih, baru dia membentuk adonan, dan dia mulai membentuk benda-benda atau patung yang akan dia buat. Setelah dia bentuk, barulah menjadi patung-patung yang indah dan dilihat oleh banyak orang. Saudara, kita itu adalah tanah liat. Dan tukang patung ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin membersihkan hidup saudara dari segala kotoran-kotoran yang ada saat ini. Sehingga ketika dalam proses pembentukannya Tuhan, saudara akan dibentuk, dilepaskan dari segala dosa dan kotoran hidup saudara. Untuk apa? Menjadi patung yang indah, patung yang mulia, patung yang berharga, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Oh, ternyata ini adalah hasil karya Tuhan yang indah di dalam hidup saudara. Yang kedua adalah harus hidup di dalam kekudusan. Mulai di dalam diri saudara bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Berapa bulan yang lalu saya membaptis orang dengan alasan ingin menikah karena sudah kecelakaan. Saya baptis dia itu. Minggu berikutnya dia telepon saya dengan sangat sedih dan dia berkata, "Pak, calon saya melahirkan diri. Apa yang harus saya perbuat? Saya sudah dibaptis." Saya bilang harus bisa mengampuni. Tapi saya tidak mau berat sekali. Dia mengampuni. Seharusnya dia bertanggung jawab. Saya melapor polisi. Dia mau dia bertanggung jawab, tapi diblokir. Nomornya diblokir, di rumah dia tidak ada, tidak bisa ditemui. Lalu saya bilang, kamu sudah dibaptis karena pertobatan, maka lakukanlah sekarang yang benar. Dia dapat. Dan dia berkata, "Baik Pak, saya akan urus anak saya akan rawat, dan saya akan biarkan dia lahir dengan sehat, meskipun asalkan saya tidak bertemu." Saudara, kudus itu harus tanggung jawab. Tidak bisa saudara bilang gampang sekali, "Oke, saya bertobat hari ini, oke, saya tinggalkan dosa, oke, saya ikut Yesus." Tapi hati saudara masih berat, susah. Harus ada komitmen dari diri untuk melepaskan dosa. 2 minggu yang lalu saya menangkap anak. Dia bawa rokok ke sekolah, 1 bungkus rokok. Kalau banyak anak SMP ke sekolah lagi rajin ketahuan, ini bukan sebatang 2 batang, 1 bungkus. Coba saudara bayangkan.
Sudah habis 3 batang, sisanya mau dibagi-bagikan ke temannya pulang sekolah. Akan merokok berjamaah ketika pulang sekolah. Dia nanya, dari mana rokok ini? Dari warung, Pak. Mama saya ada warung. Saya ambil rokoknya. Karena tak mungkin orang tuanya bilang dia jajan cuma 5.000. Tidak bisa dia bisa beli sebungkus rokok harga 5.000. Kemudian dia tanya, kenapa kamu merokok? Karena bapak saya di rumah pun merokok. Seperti asap rumah itu Pak, bubur. Ya saya ikutin. Jadi dia dari kelas 6 SD sudah merokok. Bapak saya di rumah merokok, saya ikutin. Bapak saya pukul mama saya, saya pukul teman saya. Oleh sebab itu, mari berpikir. Ada penelitian 2 orang bernama Jonathan Edwards dan Matt Hughes di Amerika tahun 1600. Jonathan Edwards ini orang yang saleh, orang yang kudus dan orang yang benar di hadapan Tuhan. Sedangkan Matt Hughes adalah seorang yang pendosa, selalu berbuat jahat dan berbuat dosa. Ketika mereka meninggal, saudara, dilakukanlah penelitian kepada keturunan-keturunannya. Matthew, seorang penjahat dan pendosa, banyak keturunannya itu yang masuk penjara. Banyak keturunannya yang membuat kejahatan. Banyak keturunannya yang menjadi buronan polisi, menjadi koruptor. Tidak ada yang baik dari keturunan Matthew, seorang yang hidup di dalam dosa. Tetapi ketika diteliti keturunan dari Jonathan Edwards, orang yang kudus dan saleh di hadapan Tuhan, banyak keturunannya itu yang menjadi hakim, ada jadi polisi, ada yang pengusaha, ada yang pekerjaannya bagus, ya, ada yang jadi senator di Amerika. Bahkan ada keturunan Jonathan Edwards yang menjadi wakil presiden Amerika pada saat itu. Orang yang saleh, orang yang kudus dengan orang yang berbuat dosa, setiap keturunannya itu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara ingin melihat keturunanmu nanti diberkati oleh Tuhan, keturunanmu berbahagia, dan keturunanmu penuh dengan sukacita dan sejahtera, maka mulailah dari dirimu sendiri saat ini, mulai di dalam tahap kekudusan. Kalau di atasmu hidupnya tidak benar, jangan teruskan kepada diri saudara, putus di dirimu. Kalau bapakmu pendosa, bapakmu pemabok, bapakmu penjudi, dan jangan diteruskan kepada hidup saudara, putus dari dirimu, bertobat hidup kudus supaya anak dan keturunanmu itu berbeda dan diberkati oleh Tuhan. Jadi wariskanlah hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Saya tidak khawatir dengan anak saya Barnabas dan Erasmus, meskipun dia sudah mulai bertumbuh remaja, Barnabas sudah mulai SMP. Tetapi karena saya sudah terus wariskan tentang firman Tuhan dan hidup melayani Tuhan, jadi saya sudah tidak khawatir lagi. Saya pernah lihat handphonenya tidak ada WhatsApp dari perempuan-perempuan. Dari teman-temannya yang ngajak nggak benar pun, saya lihat WhatsAppnya tidak ada. Facebooknya pun sampai saat ini tidak ada Facebook dia. Saya selalu melarang dia punya Facebook. Sampai umur 13 tahun baru dia sudah mulai punya Facebook. TikTok pun saya larang punya TikTok. Ya, dia hanya punya WhatsApp, itu pun grup sekolah. Sekali ada WhatsApp dari perempuan, langsung saya tanya, siapa itu? Ini cuma nanya PR Pak, PRP. Hapus, dihapus, langsung dihapus. Ya, langsung dihapus. Kadang-kadang di grup kelasnya ada pesan dia yang dihapus. Apa itu kamu tulis? Kenapa kamu hapus? Nggak salah, apa namanya? Typo. Hapus, oke. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, wariskanlah pengorbananmu dan komitmenmu kepada keluargamu. Roma 12 ayat 1. Kita buka dalam kitab Roma
12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan ilmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang ketiga saudara, maka kita harus menunjukkan pengorbanan kita kepada Tuhan. Kita harus benar-benar satukan kehendak Tuhan itu di atas segala kehendak yang lain. Waktu kita, talenta kita, kesempatan kita, bakat kita harus saudara berikan terlebih dahulu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadikan Tuhan yang terutama dan utama dalam hidup saudara. Ya. Di dalam perjanjian lama, persembahan korban itu adalah inti dari ibadah itu. Yang dinantikan orang ketika mereka di bait Allah itu adalah persembahan korban, karena itu adalah penghapusan dosa mereka pada masa itu. Mereka bawa lembu, mereka bawa burung, mereka bawa domba, itu akan dikorbankan di bait Allah sebagai penghapusan dosa. Itu esensi ibadah pada masa itu. Sekarang adalah pengorbananmu kepada Tuhan. Apa yang sudah kau berikan? Apakah kau sudah berikan waktumu kepada Tuhan sehingga hari Minggu tidak ada lagi waktu selain saudara melayani dan ke gereja? Apakah saudara berikan waktumu untuk melayani kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara berikan waktumu setiap hari untuk berdoa, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara berikan kehidupmu kepada Tuhan dengan kemampuan, dengan talenta, dengan keahlian? Saudara berikan terlebih dahulu kepada Tuhan daripada ke yang lain. Oh, saya jago main keyboard, so saya nyanyi. Tapi hari Minggu, sorry to say, saya harus nyanyi di wedding. Saya tolak pelayanan di gereja, karena di gereja tidak ada uangnya. Di wedding saya bisa dapat 1 juta 2 juta, lumayan buat keluarga. Salah. Berikan dulu kepada Tuhan apa yang kau punya. Setelah itu baru ya. Itu namanya pengorbanan, persembahan. Saudara, ada sebuah lentera minyak tua untuk menerangi kegelapan. Agar lentera ini bisa menyala, ya, maka sumbunya itu harus direndam oleh minyak. Dan ketika sumbunya itu sudah direndam oleh minyak dan akan terbakar, lama-lama sumbunya itu akan berkurang dan akan habis. Tetapi sumbu ini bisa menerangi tempat yang gelap. Sumbu ini akan menerangi lentera yang akan memberikan cahaya sehingga orang lain dapat melihat dengan jelas. Tapi dia berkorban, sumbu ini akan terbakar, sumbu ini akan habis, tetapi dia bisa menerangi tempat yang gelap. Itu namanya pengorbanan. Warisan yang saudara berikan hari ini haruslah pengorbanan kepada Tuhan. Jangan hitung-hitunganlah kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan saudara lebih daripada yang saudara pikirkan. Tuhan sudah berikan lebih lagi. Maka jangan sekalipun hitung-hitungan kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum tolong saudara, tunggu, sabar. Ada waktunya Tuhan akan berikan yang terbaik. Kalau saat ini Tuhan masih melihat bagaimana kehidupan dan pertumbuhan iman saudara, maka tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap setia dan ikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Itu legacy juga. Ya, itu warisan iman. Maka hari ini saudara masuk kepada pelajaran ini, wariskanlah hidupmu yang benar kepada Tuhan, hidupmu yang kudus, dan tunjukkanlah bahwa keluargamu nanti, keturunanmu diberkati oleh Tuhan karena engkau sendiri hidup yang benar. Timotius dipakai oleh Tuhan bukan karena dia punya kemampuan yang hebat,
Tapi karena ibunya Yunike, karena neneknya Louis, mereka hidup benar di hadapan. Amin. Ini adalah firman Tuhan